Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 6 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada juz yang keempat, yaitu halaman 62 surah Ali Imran ayat 92 sampai 100 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتري على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 93 Allah mengatakan tunazzalat Taurah. Tadi saya membaca tunzalat Taurah. Dua-duanya boleh.
Kemudian pada ayat yang terkenal tentang haji, yaitu ayat 97, biasanya dibaca hijjul baiti, tapi tadi saya baca apa? Hajjul baiti. Ya, dua-duanya boleh, karena hijju dengan hajju terjemahnya sama, yaitu menuju ke Ka'bah. Dan dua bacaan itu sama-sama mutawatir, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 92, lan tidak akan tanalu, kalian mendapatkan albirra, kebaikan, hatta sehingga tunfiqu, kalian itu berinfak, mimma dari sebagian apa yang tuhibbun, kalian sukai, wa ma tunfiqu, dan apapun yang kalian infakkan, min syai'in dari segala sesuatu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu bihi terhadapnya alimun, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menghasung kita untuk menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Infak itu baik, dan lebih baik lagi kalau yang kita infakkan adalah sesuatu yang kita sukai. Karena itu setelah turun ayat ini, diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya setelah turun ayat ini, maka Abu Talhah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan sesungguhnya hartaku yang paling kucintai adalah kebun Bayruha. Ini nama satu kebun milik dia. Karena itu saya sedekahkan kebun saya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap mendapatkan kebaikannya dan pahalanya di hadapan Allah. Maka silahkan kebun saya ini engkau taruh ya Rasulullah untuk apapun bebas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bakhin, bagus sekali, dzalika malun rabih, itu hartamu itu adalah harta yang untungnya besar. Dzalika malun rabih, itu untungnya besar. Saya sudah dengar apa yang kamu ucapkan, dan saya berpendapat kebun kamu ini kamu berikan kepada kerabat-kerabatmu. Maka Abu Talhah mengatakan, baik, saya lakukan ya Rasulullah. Akhirnya Abu Talhah membagi-bagi kebunnya ini untuk kerabat-kerabatnya dan juga keponakan-keponakannya. Nah, ini kasus siapa? Abu Talhah. Dia ingin mengamalkan ayat ini. Jadi Masya Allah, para sahabat itu sangat cepatnya mereka mengamalkan Al-Quran. Mendengar Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu menginfakkan dari apa yang kalian sukai, langsung dicari mana harta yang paling disukai. Yang paling saya sukai adalah kebun. Nah, maka kebun ini langsung diinfakkan. Nah, kalau sekarang, kalau kita mau terapkan, misalnya kita punya 2 rumah, nah, 2 rumah langsung kemudian diinfakkan. Masya Allah, kerabat-kerabatnya mana yang belum punya rumah, silahkan ini dipakai. Yang mau pakai silahkan pakai, tidak usah bayar, gratis saja. Kontraknya gratis karena kerabat, nah, misalnya begitu. Kemudian kita ambil dari ayat ini beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, yang dimaksud al-birra itu adalah al-khaira wal jannata. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan surga. Jadi salah satu kunci menuju surga apa? Menginfakkan sesuatu yang kita sukai. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa jangan menginfakkan sesuatu yang kita tidak sukai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tut'imul masakin, jangan kalian berikan kepada orang-orang miskin, mimma la ta'kulun, sesuatu yang kalian sudah tidak mau memakannya. Nasi sudah basi, kita nggak mau makan, dikasihkan orang miskin, tidak boleh. Kasihkan orang miskin apa yang kita masih mau makan.
Kalau kita sendiri sudah tidak mau makan, maka jangan diberikan kepada orang-orang miskin. Kasihan orang-orang miskin itu, sudah lama mereka miskin, kemudian kita kasih susah dengan cara dikasih sesuatu yang mereka juga tidak suka sebenarnya, tapi mungkin karena terpaksa jadi diterima. Kemudian di sini Allah katakan, apapun yang kalian infakkan, Allah tahu. Ini maksudnya apa? Maksudnya infak itu tidak usah diperlihatkan kepada manusia, karena Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Cukup Allah mengetahui, selesai. Orang lain nggak tahu, nggak ada masalah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu, ayyakuna lahu khib'un min amalin salih, untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Jadi sebisa mungkin kita ini punya satu amal soleh yang semua orang tidak tahu. Istri nggak tahu, anak nggak tahu, tetangga nggak tahu, tapi ternyata kita punya satu amal soleh. Nah, ini hasungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Infak secara terang-terangan boleh, infak secara sembunyi-sembunyi juga boleh, dua-duanya boleh, tapi lebih utama secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ayat 93. Allah mengatakan, kullu ta'ami, setiap makanan itu, kana adalah hillan, halal, li bani Israel, bagi bani Israel, illa, kecuali ma harrama Israel, apa yang Israel mengharamkan, ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, min qabli, sebelum antung zalat Taurah, diturunkan kitab Taurat. Qul, katakanlah, fa'tu bit Taurati, datangkanlah kitab Taurat, fatluha, maka bacalah kitab Taurat, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian itu orang-orang yang benar perkataannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kaitannya menurut Ibnu Katsir adalah bahwasanya zaman dulu diperbolehkan seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengharamkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang paling dia sukai. Misalnya panjenengan paling suka sate kambing. Nah, supaya panjenengan dekat kepada Allah, maka caranya bagaimana? Haramkan sate kambing untuk diri panjenengan. Ini adalah makanan paling saya sukai. Nah, saya supaya lebih dekat kepada Allah, makanan paling saya suka ini saya haramkan untuk diri saya sendiri. Saya nggak mau makan. Ini syariat zaman dulu, okay? Di masa Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nah, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan seperti itu. Sate kambing itu halal, jangan kamu haramkan. Justru dilarang kita itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah 4 istri itu halal, tidak boleh kita haramkan untuk diri kita sendiri. Menikah itu halal, tidak boleh kita haramkan untuk diri kita sendiri. Jangan seperti orang-orang sufi yang sesat, yang mereka mengatakan lebih baik orang itu tidak usah menikah. Menikah diharamkan dari dirinya sendiri. Kenapa? Supaya dekat sama Allah, katanya. Nah, itu sesat kayak begitu. Menikah itu sesuatu yang halal, kenapa engkau haramkan untuk dirimu sendiri? Tidak boleh. Seseorang tidak menikah nggak apa-apa, tetapi kalau mengharamkan dirinya untuk menikah, itu yang dilarang. Nikah atau tidak bebas, nih. Tetapi apa? Mengharamkan diri untuk menikah, itu yang terlarang. Nah, maka karena dalam syariat kita ini sudah tidak ada ibadah dengan cara mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan yang paling kita sukai, maka diganti oleh Allah dengan ayat yang ke-92 tadi, yaitu apa? Menginfakkan sesuatu yang paling kita sukai. Kita suka daging kambing, nah infaklah daging kambing, bagus itu. Kita tidak suka karak, infak karak, ya boleh. Tidak suka kerupuk, infak kerupuk, ya boleh. Tapi lebih bagus kalau kita infak daging kambing karena kita sukanya daging kambing. Itu contohnya. Kaitan yang lain,
Apa hubungan antara ayat 93 ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin? Menurut Ibnu Katsir, kaitannya adalah pada ayat-ayat sebelumnya Allah membantah perkataan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, Nabi Isa itu adalah Tuhan, perlu disembah. Nah, dibantah oleh Allah, nggak benar. Nabi Isa bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Nah, sekarang ayat 93 Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Jadi kaitannya pertemuan yang lalu Allah membantah perkataan Nasrani, sekarang Allah membantah perkataan Yahudi. Apa perkataan Yahudi? Yahudi mengatakan di dalam syariat tidak ada namanya hukum yang dihapus, itu nggak ada. Sehingga tidak boleh Muhammad datang membawa Al-Quran menghapus hukum Taurat, menghapus hukum Injil, nggak boleh. Namanya Taurat ini sudah kitab suci, sampai hari kiamat harus dipakai. Nggak boleh ada kitab suci yang lain yang datang menghapus syariat kitab Taurat. Itu perkataan Yahudi. Oleh Allah dibantah, kamu Yahudi, kamu baca kitab Taurat. Di dalam Taurat itu ada ayat-ayat yang menunjukkan adanya syariat yang dihapus. Karena dalam kitab Taurat disebutkan Nabi Nuh ketika turun dari kapal itu Allah menghalalkan kepada Nabi Nuh dan seluruh umat Islam apapun di atas muka bumi dimakan silahkan, boleh. Tiba-tiba ketika masa Nabi Yakub mengharamkan daging onta dan susu onta. Kenapa? Nabi Yakub sangat suka daging onta, sangat suka susu onta. Nah, dia supaya mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya susu onta dan daging onta itu dia haramkan untuk dirinya sendiri. Nah, orang-orang Yahudi kemudian mengikuti bapak mereka, yaitu Nabi Yakub. Mereka ikut mengharamkan terhadap diri mereka sendiri, yaitu daging onta dan susunya. Kemudian Allah turunkan kitab Taurat, ternyata Allah haramkan juga kepada mereka. Baik, apa yang kalian haramkan itu diharamkan juga oleh Allah. Akhirnya susu onta dan daging onta diharamkan dalam kitab Taurat. Loh, berarti kan ada penghapusan kan? Di masa Nabi Nuh boleh. Setelah itu Taurat mengharamkan daging onta. Berarti ada penghapusan hukum, itu ada. Dalam kitab Taurat tidak hanya 1-2 contoh-contoh bahwa ada hukum yang dihapus, itu banyak. Misalnya lagi di dalam kitab Taurat dijelaskan Nabi Adam dulu boleh menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya. Nah, namanya di dunia ini masih sedikit orangnya, sehingga kawin antar saudara nggak apa-apa. Tapi setelah itu kitab Taurat memberikan aturan, sekarang karena manusia sudah banyak, tidak boleh menikahi saudara kandung. Laki-laki dengan perempuan saudara kandung tidak boleh menikah. Bolehnya menikah tetangganya, bolehnya menikah sepupunya dan sebagainya. Nah, ini contoh penghapusan dalam kitab Taurat. Nah, maka maksudnya kalau kitab Taurat saja berisi ayat-ayat yang menghapus hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, maka kenapa tidak boleh ada kitab suci yang menghapus hukum-hukum kitab suci sebelumnya? Ini penolakan Allah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngeyelnya bukan main. Nabi Isa dikirim oleh Allah membawa kitab Injil. Kitab Injil menghapus sebagian hukum kitab Taurat. Yahudi tidak terima. Maka Yahudi mengatakan, ini Isa bukan nabi, ini dia anak zina, nggak usah diikuti Isa itu. Nah, begitu Nabi Isa mati, kemudian diganti Nabi Muhammad SAW, mereka kafir lagi. Jadi mereka kafirnya 2 kali. Kafir kepada kitab Injil, kemudian kafir lagi kepada kitab Taurat. Dengan alasan apa? Katanya di dalam hukum Islam tidak boleh ada pengubahan hukum. Kalau ada pengubahan hukum berarti Allah itu bodoh menghapus-hapus hukum. Hukumnya diganti, berarti Allah bodoh. Itu kan pemikiran kamu. Kalau pemikiran yang benar tidak begitu. Allah menghapus hukum, mengganti dengan hukum yang lain, itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Cocoknya pada masa tersebut dihukumi begini, pada masa yang lain dihukumi yang lain. Kan ini kebijaksanaan berarti. Coba sejak Nabi Adam misalnya tidak boleh menikah dengan saudara, terus nikah sama siapa? Nggak ada lagi manusia kecuali bersaudara.
Maka di masa Nabi Adam, seorang kakak menikahi adiknya sendiri boleh, wajar, belum ada manusia yang lain. Tapi sekarang sudah diubah oleh Allah hukumnya, tidak boleh menikahi saudara kandung, saudari kandung, nah, karena sudah banyak manusia. Ini justru kebijaksanaan, bukan kebodohan. Makanya Allah katakan di sini, datangkan kitab Taurat, baca. Nanti kamu bisa buktikan di situ banyak ayat-ayat yang dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 94, faman iftara, maka barang siapa yang membuat-buat 'alallahi, atas nama Allah, al-kadziba, dusta, mim ba'di dzalika, setelah itu, faulaika hum, maka mereka itu adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Contoh membuat-buat dusta atas nama Allah adalah tadi ya, mengatakan bahwasanya hukum Islam itu tidak ada penghapusan hukum, kemudian Allah mewajibkan memegangi Taurat sampai akhir zaman, sampai kiamat. Nah, itu dusta atas nama Allah kayak gitu. Enggak ada satupun ayat di dalam kitab Taurat yang mengatakan pegangilah Taurat sampai kiamat, enggak ada. Justru yang ada adalah perintah, nanti kalau ada nabi baru maka kalian ikuti nabi tersebut. Setiap ada nabi baru disuruh apa? Mengikuti nabi baru tersebut. Nah, maka berarti orang-orang Yahudi, orang-orang zalim, maksudnya di sini kafir. Maka dengan ayat ini jelas orang-orang Yahudi itu kekal di neraka besok di akhirat. 95. Allah mengatakan, qul, katakanlah, shadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u, maka ikutilah, millata, ajaran Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifa, yang condong. Wa ma kana, dan tidak adalah Nabi Ibrahim minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Jadi Allah maha benar dalam semua yang diucapkan. Termasuk tadi Allah mengatakan di dalam Taurat ada ayat-ayat yang menghapus hukum. Di dalam Taurat ada dalil bahwasanya diharamkan daging unta yang sebelumnya adalah halal, tapi kemudian diharamkan lagi, dihalalkan lagi oleh Nabi Isa. Nah, itu semuanya benar, maha benar Allah. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Kata-kata shadaqallah ini kemudian diambil dalil oleh sebagian orang. Kalau kita membaca Al-Quran, sudah selesai, Qurannya ditutup, kemudian kita mengucapkan shadaqallahul azim. Dalilnya apa? Katanya ayat 95 surat Ali Imran ini. Nah, saya jawab bahwa itu sama sekali tidak benar seperti itu. Karena ayat ini tidak mengatakan kalau kamu selesai membaca Quran ucapkanlah shadaqallahul azim, enggak begitu. Ayat ini hanya mengatakan ucapkanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu maha benar. Bukan kok disuruh mengucapkan shadaqallahul azim setelah baca Quran. Ini salah pemahaman kayak begini. Karena itu tidak usah membaca shadaqallahul azim selesai baca Quran. Kenapa? Pertama, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sudah ada ajaran Nabi apa yang harus kita baca selesai membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Quran, barang siapa yang sudah selesai membaca Quran, falyas'alillah bihi, hendaklah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Quran, karena nanti akan muncul orang-orang yang membaca Quran, yas'aluna bihin nas, lalu minta upahnya kepada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini sudah jelas. Orang selesai baca Quran disuruh apa? Doa. Udah, itu aja, doa aja. Jadi selesai baca Quran, Quran kita taruh di meja atau di lemari, kita doa kepada Allah. Allahumma irhamna bil Quran. Misalnya, doa bebas terserah. Enggak dibakukan oleh Nabi, doanya apa terserah bebas. Yang penting bukan shadaqallahul azim, karena dia itu bukan doa. Karena itu saya merasa heran, sebagian orang itu mementing-mentingkan apa yang tidak diajarkan Nabi, tetapi apa yang diajarkan Nabi malah ditinggalkan. Aneh atau enggak? Kalau karena tidak tahu ya nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu masih nekat, itu yang menurut saya aneh. Pusing saya melihat orang yang
Apa yang diajarkan Nabi tidak dipakai, tapi yang tidak diajarkan Nabi malah diunggul-unggulkan. Yang tidak diajarkan Nabi seolah-olah itu penting, dipenting-pentingkan, lakukan. Tapi yang diajarkan Nabi malah ditinggalkan. Kan aneh seperti ini. Nah, kembali ke sini, okay? Kata-kata shadaqallahul azim sama sekali bukan dalilnya bukan ayat ini sama sekali, tidak ada dalilnya. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan ikutilah ajaran Ibrahim. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Ajaran Nabi Ibrahim adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Nah, berarti di sini Yahudi Nasrani sama-sama sesat. Karena Yahudi mengatakan Allah itu punya anak, anaknya juga perlu disembah, yaitu Uzair. Nasrani mengatakan Allah punya anak, anaknya juga perlu disembah, yaitu Isa. Nah, ini berarti kan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kayak begini. Nah, anehnya Yahudi Nasrani ini sama-sama mengakui atau mendakwakan bahwa kami itu mengikuti agamanya Ibrahim. Nah, berarti dakwaan mereka salah. Karena ajaran Nabi Ibrahim adalah mengajarkan kita untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu Hanif. Hanif itu apa? Orang yang condong dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Jadi seolah-olah syiriknya di kanan atau kiri sini. Nabi Ibrahim itu lurus, ya. Tidak mau mencondongi syirik, tapi dia mencondongi tauhid. Condong dari syirik menuju ke arah tauhid. Menyimpang dari syirik menuju ke arah tauhid. Itu makna Hanif. Karena itu tafsiran Hanif adalah ayat berikutnya, wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak musyrik. Itu tafsiran kata-kata Hanif. Hanif itu maksudnya apa? Nol syiriknya, tidak ada syiriknya, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Kemudian ayat 96 Allah mengatakan, inna awwala baitin, sesungguhnya pertamanya rumah, wudi'a yang ditaruh linnasi untuk manusia, lalladzi sungguh rumah yang bibakkata di Mekkah, mubarakan yang dibarokai, wahudan dan sebagai petunjuk, lil alamin bagi seluruh alam. Yang dimaksud ditaruh untuk manusia maksudnya adalah ditaruh di atas muka bumi untuk ibadah para manusia. Nah, rumah Allah alias masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Maksud ayat ini seperti itu. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu masjidin wudi'a fil ardi, pertama kali masjid yang ditaruh di atas muka bumi, maksudnya dibangun di bumi, adalah Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Tsummal Masjidul Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Wa bainahuma arba'una sanah. Antara dua masjid ini jaraknya 40 tahun. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang membangun pertama kali adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan yang membangun pertama kali adalah malaikat. Kita nggak tahu. Yang penting pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Adapun Nabi Ibrahim itu bukan pembangun awal. Beliau itu hanya memperbarui bangunan. Jadi Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Kemudian Nabi Ibrahim oleh Allah disuruh meninggikan pondasinya. Berarti sudah ada sebelumnya, tapi disuruh apa? Meninggikan pondasi. Nah, yang dimaksud pembangunan yang pertama terhadap Masjidil Haram itu bukan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bukan. Tapi pembangunan sebelumnya yang sudah terjadi sebelumnya. Lah terus kalau sudah ada Ka'bah sebelumnya, kenapa kok Ka'bah kemudian tidak ada di masa Nabi Ibrahim? Itu karena Allah kirimkan air banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan banjirnya ini memenuhi seluruh bumi. Bumi yang bulat ini semuanya terkenai banjir di masa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Maka Ka'bah termasuk yang terpendam banjir, akhirnya rusak. Nah, maka di masa Nabi Ibrahim beliau disuruh untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah hancur dengan sebab apa? Banjirnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nah, kaitannya ayat ini dengan orang-orang Yahudi apa? Kaitannya adalah orang Yahudi mengakui mereka berada di atas agama Ibrahim. Orang Nasrani juga begitu, mengakui kami adalah berada di atas agama Ibrahim. Nah, maka pertanyaan, kalau kalian mengakui di atas agama Ibrahim, kenapa tidak sholat menghadap ke arah Ka'bah?
Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim. Lah kamu ngakui katanya agama Ibrahim kami ikuti, kok tidak sholat ke Ka'bah? Mereka tidak mau sholat ke Ka'bah. Sebabnya ternyata apa? Gara-gara benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh oleh Allah untuk menyembah Allah dengan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, mereka karena iri kepada Nabi, mereka akhirnya tidak mau menerima ajakan tersebut. Dianggap Nabi Muhammad ini sesat karena apa? Menyuruh untuk ibadah ke Ka'bah, padahal sebelumnya ibadah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ayat 97. Fihi, di dalamnya, yaitu di dalam Masjidil Haram, ayatun, ada tanda-tanda, bayinatun, yang jelas, yaitu apa? Maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya, maksudnya memasuki Makkah, kana amina, dia adalah aman. Walillahi, dan bagi Allah, ala nasi, ada kewajiban atas manusia, yaitu hajjul baiti, haji ke Baitullah, ke Ka'bah, man istata'a, bagi siapapun yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, akan jalannya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, maksudnya tidak mau haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, terhadap seluruh alam. Di dalam Ka'bah ada bukti yang jelas. Maksudnya bukti bahwasanya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Buktinya apa? Maqamu Ibrahim, batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim, itulah yang disebut maqam Ibrahim. Jadi makom di sini bukan makam kuburan, itu bukan. Kalau makam kuburan itu kan istilah orang Indonesia. Makom itu dari kata-kata koma, artinya berdiri. Nah, Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika meninggikan temboknya Ka'bah, dia dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Nah, beliau naik ke atas batu, kemudian Nabi Ismail yang memberikan batu batanya, kemudian Nabi Ibrahim yang membangunnya. Nah, maka karena batu itu diinjak lama oleh Nabi Ibrahim, sehingga ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Itulah bukti bahwasanya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Sampai hari ini batu itu masih ada di dekat Ka'bah. Dulunya batu ini nempel pada Ka'bah, ini Ka'bah ini nempel. Tapi oleh Sayyidina Umar kemudian dimundurkan. Kenapa? Karena setelah kita tawaf, disunahkan kita sholat di balik batu ini, menghadap ke batu ini, menghadap kemudian ke Ka'bah. Nah, kalau batunya nempel di Ka'bah, maka ini orang-orang sholat ini mengganggu orang-orang yang tawaf. Maka oleh Sayyidina Umar dimundurkan, supaya orang-orang yang tawaf tidak terganggu oleh orang-orang yang sholat. Sehingga setelah tawaf selesai, kemudian mundur menuju ke arah makom Ibrahim ini, sholat menghadap dia dan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu sejarahnya kenapa makom Ibrahim kok diundurkan oleh Sayyidina Umar. Allah mengatakan siapa yang masuk Mekah dia aman. Nah, ini berarti hukum khusus untuk Mekah. Mekah itu oleh Allah dijadikan sebagai tanah haram, sehingga tidak boleh membunuh di Mekah, tidak boleh menebang pohon yang tumbuh sendiri di Mekah, tidak boleh mengambil rumput-rumputan yang tumbuh sendiri di Mekah. Kalau rumputan itu masih hijau, tapi kalau sudah kering silahkan diambil. Nah, itu contoh-contoh keharaman yang ditetapkan oleh Allah di kota Mekah. Makanya Mekah disebut sebagai apa? Tanah haram. Dahulu kala ada orang membunuh orang, kemudian orang ini masuk ke Mekah untuk melakukan ibadah haji misalnya. Nah, ketika dia melakukan ibadah haji, ketemu dengan anaknya korban pembunuhan tadi. Oleh anaknya tidak diganggu. Kenapa? Memang Mekah ini tanah haram, tidak boleh melakukan pembunuhan di Mekah. Sehingga meskipun anaknya korban ini melihat, oh ini yang membunuh bapak saya, tapi karena dia sedang haji, sedang berada di Mekah, tidak berani mengganggu sama sekali. Ditunggu sampai orang itu selesai haji, sampai keluar dari Mekah. Kalau sudah keluar dari Mekah, baru boleh dikisos. Nah, itu contoh keamanan yang diletakkan oleh Allah pada kota Mekah. Tidak ada orang yang berani berbuat mengganggu di Mekah. Kenapa? Khawatir kualat. Sebagaimana di masa Abrahah, dia pengen menghancurkan Mekah atau Ka'bah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kemudian mengambil pelajaran dari situ. Jangan macam-macam sama Ka'bah. Maka sampai hari ini tidak ada yang berani macam-macam sama Ka'bah. Khawatir terjadi apa-apa terhadap mereka kualat. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul bait, menunjukkan wajibnya haji.
Para ulama sepakat haji itu wajibnya 1 kali seumur hidup. Yang menyelisih mereka hanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan wajib haji tiap 5 tahun sekali. Tapi ini pendapat yang lemah, tidak usah ditoleh, tidak usah diikuti sama sekali. Yang haji adalah man istata'a ilaihi sabila, yang mampu jalan saja. Yang dimaksud jalan apa? Disebutkan oleh para ulama, as-sabilu az-zadu war-rahilatu. Yang dimaksud jalan itu adalah bekal dan juga kendaraan. Jadi kalau orang bisa memiliki bekal untuk haji dan untuk pulang kembali ke kotanya dan menghidupi keluarganya selama ditinggal haji, maka berarti dia sudah memiliki bekal. Jadi bekal ini mencakup 3. Bekal perjalanan berangkat ke haji, bekal pulang dari haji, bekal untuk ditinggalkan kepada keluarganya yang dia tinggalkan selama haji. Kalau sudah memiliki 3 ini, berarti dia sudah memiliki bekal sehingga dia wajib haji. Satu lagi yang menyebabkan dia wajib, yaitu adanya kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, tidak wajib haji. Misalnya sekarang ini sudah ada uang, duitnya banyak, tetapi tidak ada kendaraan. Kenapa? Tidak diizinkan untuk melakukan haji. Kendaraan dicegat, semuanya tidak boleh masuk untuk haji dari Indonesia, misalnya gara-gara pandemi misalnya, okay? Nah, berarti belum wajib haji. Kenapa? Tidak ada kendaraan yang bisa menghantar kita ke sana. Kendaraan semuanya dicegat. Untuk perempuan wajib haji ditambah 1 lagi, yaitu apa? Mahram. Kalau tidak ada mahram, tidak wajib haji. Meskipun bekal sudah punya, meskipun kendaraan ada, tapi mahram tidak ada, tidak wajib haji. Nunggu ada mahram. Kemudian di sini Allah katakan, siapa yang kafir, Allah kaya terhadap seluruh alam. Maksudnya Allah itu tidak butuh kepada ibadahnya para hamba. Ibadah taat kepada Allah itu untuk dia sendiri pahalanya. Kita melakukan haji itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi seandainya seluruh manusia ini tidak ada yang haji, Allah tidak masalah. Allah tidak berkurang apapun juga. Seandainya seluruh manusia ini ibadah taat kepada Allah, tidak bertambah kerajaan Allah. Sebaliknya seandainya semua manusia ini kafir kepada Allah, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Makanya Allah katakan di sini Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam, tidak butuh kepada mereka. Dan di sini Allah menyebut kafir bagi orang yang tidak mau haji, menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban haji termasuk dosa besar, sehingga disebut apa? Kafir. Bukan berarti betul-betul dia kafir murtad, bukan. Kalau ada orang muslim sudah mampu haji tapi dia malas-malas nggak mau haji, itu disebut kafir berdasarkan ayat ini, tetapi bukan kafir murtad, tapi maksudnya kafir kecil, sehingga dia itu bertingkah seperti tingkahnya orang-orang kafir, tidak mau haji ke Baitullah. Karena itu dalam Islam, kalau orang sudah mampu haji disuruh segera haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aradal hajja, siapa yang ingin haji falyata'ajjal, hendaklah segera haji. Fa innahu qad yamriludul marid, karena kadang-kadang orang itu sakit. Wa tadillud dhallah, kadang-kadang barang itu jadi hilang. Ya, duit yang sudah disiapkan untuk haji ternyata hilang. Wa ta'rudul hajah, kadang-kadang muncul hajat sehingga uang kita pakai tidak jadi haji. Nah, maka kata Nabi, yang pengen haji dan mampu segera haji, jangan ditunda-tunda. Bahkan ada hadis yang keras sekali mengatakan, seandainya ada orang yang memiliki bekal dan mampu perjalanan ke sana tetapi tidak mau haji, maka tidak masalah kalau dia matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Tapi hadis dengan lafal seperti ini, saya jujur memang derajatnya apa? Dhaif. Tapi sudah cukup ayat ini mencambuk bagi orang-orang yang mampu haji tapi tidak mau haji. Itu kafir, meskipun kafirnya bukan kafir murtad. Ayat 98, Allah mengatakan, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, lima, kenapakah takfuruna, kalian kafir, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, wallahu syahidun, padahal Allah itu menyaksikan, ala ma ta'malun, atas apa saja yang kalian amalkan. Ini kalimatnya berita tapi maksudnya ancaman, ya. Allah menyaksikan apa yang kalian amalkan, maksudnya diancam. Ingat-ingat ya, nanti semua amal kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafirmu terhadap Quran akan dibalas dengan kekal di neraka. 99.
Qul katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima kenapakah tasudduna kalian menghalangi ang sabilillah dari jalannya Allah, man amana yaitu kepada orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabghunaha kalian itu menghendaki jalannya Allah itu iwajan menjadi bengkok, yaitu tidak diikuti oleh orang-orang. Wa antum syuhada padahal kalian itu saksi, maksudnya kalian itu mengetahui bahwasanya Muhammad itu betul-betul nabi. Wa mallahu bighafil, Allah itu tidak lalai amma ta'malun dari apapun yang kalian amalkan. Jadi ahli kitab terutama di sini Yahudi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalanmu menghalangi orang masuk Islam itu diketahui oleh Allah. Allah tidak lalai. Kalian itu sebenarnya tahu bahwasanya Al-Qur'an betul-betul wahyu dari Allah. Kalian tahu bahwasanya Muhammad betul-betul nabi Allah. Nah, kalian menghalangi orang masuk Islam itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u jika kalian mentaati fariqan sebagian minalladzina utul kitab dari ahli kitab yaitu Yahudi atau Nasrani, yaruddukum mereka akan mengembalikan kalian ba'da imanikum setelah iman kalian kafirin menjadi orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan haramnya umat Islam mentaati orang-orang kafir, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu yang lain-lain. Memang di sini hanya disebutkan ahli kitab ya, tapi pada ayat yang lain yaitu surah Ali Imran ayat 149 Allah mengatakan in tuti'ul ladzina kafaru. Kalau kalian taati orang-orang kafir, mereka akan mengembalikan kalian menjadi murtad sehingga kalian menjadi rugi. Karena itu ringkasnya ayat ini melarang kita mentaati ajakan orang-orang kafir. Dan saya khawatir, saya tidak mengatakan bahwa ini saya tegaskan harus seperti itu, tidak ya. Hanya saya khawatir bahwasanya apa yang disarankan oleh orang-orang untuk merenggangkan shaf di dalam sholat itu sumbernya dari orang-orang kafir. Khawatir saya. Karena ada berita ya bahwasanya sebenarnya virus ini mereka sendiri yang membuat. Setelah itu mereka sendiri yang membuat obatnya dan mereka sendiri yang mengatur-ngatur ya untuk selamat dari virus ini harus renggang, harus menjauh. Nah, karena kalau harus menjauh berarti sholatnya pun juga harus direnggangkan. Khawatir saya bahwasanya itu sumbernya dari mereka. Saya tidak mengatakan sumbernya dari mereka ya, hanya khawatir saja. Okay? Nah, maka kalau betul itu adalah sumbernya dari mereka, Allah sudah ngancam kita dengan ayat ini. Kalau kalian taati sekelompok saja ahli kitab, mereka pasti akan mengembalikan kalian menjadi kafir. Maka jangan sekali-kali kita mendengarkan ucapan orang-orang kafir atau ucapan yang sumbernya dari orang-orang kafir, meskipun setelah itu masuk pada umat Islam, kemudian disampaikan oleh ustadz-ustadz yang muslim juga, tapi sumbernya dari orang kafir. Na'udzubillah, jangan sampai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.